menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni menjalankan syariat Islam. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menunjukkan kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan yang tidak tahu hukum syar'i, tidak tahu hukum akli, tidak tahu hukum, intinya semua hukum tidak tahu, gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama tabi'in semuanya pewaris, para ulama pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu tersebut kita bisa sama-sama merasakan, terselamatkan dari akidah yang sesat, dari faham-faham yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini dengan karomahnya kita yakin, karomahnya para salihin, karomahnya para al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimallahu ta'ala, dan karomahnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimallahu ta'ala, juga tidak lupa karomahnya sahibul wilayah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, dan para habaib. Walhasil kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau sehingga kita bisa merasakan insyaallah kalau kita punya niat dengan ikhlas, intinya pengen mencari keselamatan dunia sampai akhir, itu yang paling inti. Apapun caranya, apapun bentuknya, ibadah tidak ada lain untuk mencari apa? Selamat, supaya kita selamat dari api neraka, intinya gitu. Selamat dunia maupun selamat di akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa pada malam hari ini malam penutupan sementara kita taklimnya ditutup, artinya minggu yang akan depan kita sudah enggak ada taklim, sudah mulai siap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan barokah, bulan yang di situ ada hari yang khusus yang disebut dengan apa? Di situ ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dengan keberkahannya faham ilmu tauhid ini bisa menjumpai malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang lebar, namun saya sebenarnya memanggil pembicara teman dari Ketua LDNU Pusat Lembaga Dakwah NU yang kita panggil. Beliau sedang ada rapat di Senayan, sampai sekarang belum bisa hadir, belum bisa datang, nyampe mungkin dalam perjalanan. Kita sudah ikhtiar juga memanggil Habib Ali bin Hasan Al-Bahar LCMA yang kemarin streaming dengan kita. Juga beliau masih sibuk. Yang bisa hadir baru alhamdulillah ada Habib Abdullah. Nah, ini kita sudah disaksikan oleh cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'lim kita juga disaksikan oleh njidnya. Ya, kita yakin bahwa njidnya baginda sallallahu alaihi wasallam, njidnya beliau datuk daripada habaib, ya, datuknya beliau insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita yakin hadir. Kenapa harus yakin? Iya, karena seperti orang bekerja, antum sedang melakukan pekerjaan, di mana pekerjaan ketika didatangi sebuah bosnya, majikannya, kira-kira pekerjaannya antum mengerjakan giat apa giat? Semangat apa tidak kira-kira? Antum misalnya lagi bekerja sebagai apa menurut bidangnya masing-masing. Suatu ketika antum didatangi sama big boss, paham ya? Kira-kira antum kerjanya giat apa giat? Nah, giat, tentunya giat.
Lah begitu juga kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat Nabi, dengan baca dia ulami, ujian. Kita yakin bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, bahwa kita melakukan ibadah semakin khusyuk. Jadi pekerjaan kita untuk semakin khusyuk, semakin semangat. Karena itu adat kebiasaan manusia kalau kerja atau berbuat, yang mana kita berbuat itu disaksikan oleh seseorang yang paling mulia, disaksikan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling sempurna adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita akan lebih giat. Paham ya? Begitu pula kita ibadah kepada Allah Ta'ala, sujud syukur, melakukan sholat 5 waktu, akan ke depan lagi melakukan puasa bulan suci Ramadan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan mendengar kita. Kita yakin, kami semua yakin bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang pasti melihat, zat yang pasti mendengar. Tidak mungkin, tidak ada sedikit kemungkinan, atau apalagi banyak, tidak ada. Allah Ta'ala tidak melihat. Nah gitu maksudnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintah Allah yang berupa salat 5 waktu, harus punya i'tiqad yang kuat, punya keyakinan yang kuat bahwa salat kita adalah seakan-akan melihat Allah. Ya. Illam takun tara fa innahu yara. Ka'annaka tara. Bersembah, bersujudlah kepada Allah seakan-akan kau menghadapi Allah. Paham gak maksudnya? Jadi yakin kita bahwa kita bukan menghadapi siapa-siapa. Ketika kita sholat, yakin kita bukan menghadapi orang, tapi menghadapi zat pencipta orang. Menghadapi zat yang maha segala-galanya. Paham ya? Jadi yakin bahwa kita sholat ini dilihat, didengar, dan seterusnya. Maka ketika kita disaksikan, dan merasa dilihat, kira-kira ibadah kita atau kerja kita giat apa giat? Nah tentunya inilah timbul daripada kekhusyuan kita ibadah kepada Gusti Allah, yaitu syaratnya apa? Mengenal sifat-sifatnya Gusti. Paham gitu? Fa'ilam takun tara, kalau Anda tidak mampu melihatnya, Anda tidak mampu nazar, berfikir seperti bagaimana berfikirnya para ulama yang pada sukses ma'rifat kepada Allah. Fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Kalau Anda tidak mampu, yakinlah bahwa Allah Ta'ala pasti tahu. Pasti tahu. Ya. Jadi kuatkan keyakinan kita, keimanan kita, artinya dikuatkan bahwa kita semua ini, antum semua jamaah taklim khususnya, yakin ini disaksikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, dan apalagi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak melihat. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak ini mustahil. Jadi kalau antum merasa dilihat, merasa didengar, merasa diketahui, antum tentunya ibadahnya lebih lebih madep, istilahnya bahasa Jawanya lah, lebih mantep, lebih tumancep. Jadi kalau kita merasa tidak dilihat, merasa tidak ada yang ngontrol, merasa inilah baru reaksi nafsu kita akan merajalela. Jadi ini hikmahnya belajar ilmu tauhid itu begitu. Bahwa yakin antum dimanapun tempat, dimanapun Anda berada, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang pasti melihat, zat yang pasti mendengar, zat yang pasti mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala sebaliknya, tidak melihat, tidak mendengar, ataupun kadang mendengarkan. Ini mustahil bagi Allah. Tidak ada kadang-kadang. Kalau manusia kadang lihat, kadang enggak. Ya, kalau makhluk kadang dengar, kadang ini makhluk namanya, ciptaannya. Tapi yang menciptakan makhluk, melihat, mendengar pasti. Begitu ya. Inilah. Ya, liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
bahwa artinya tidak ada yang menyerupai seperti menyerupai Allah, tidak ada. Seperti saja tidak ada, seperti serupa saja tidak ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar. Pasti melihat dan pasti mendengar. Tidak ada kadang-kadang melihat, kadang-kadang enggak, tidak ada. Ini mustahil bagi Allah. Mustahil itu enggak bakal terjadi bagi Allah Ta'ala. Kadang lihat, kadang enggak begitu. Ya, paham ya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada zat yang seperti sama, tidak ada. Seperti saja tidak ada. Apalagi yang menyamai. Begitu ya. Ini hikmah kita belajar ilmu tauhid, Asy'ariyah Maturidiyah, belajar ilmu tauhid yang supaya kita mentanzihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya makhluk, dari sifatnya hamba. Jadi setelah kita mempelajari ilmu tauhid ini yang kita sampaikan, supaya antum tidak terbawa oleh golongan-golongan yang ketika mensifati Allah atau menamakan Allah dengan namanya makhluk. Paham ya? Apa mensifati Allah dengan namanya makhluk? Dengan sifatnya makhluk? Seperti mengatakan serahkan saja pada yang di atas. Nah ini atas ini sifatnya apa? Makhluk. Mensifati Allah dengan sifatnya makhluk. Bahwa Allah Ta'ala duduk di kursi aras. Duduk ini sifatnya nama bagi makhluk. Jadi ayat berbunyi innallaha 'alal arsyistawa. Ini bukan berarti duduk. Ini harus tahu. Jadi berarti belum mampu mentanzihkan, belum mampu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya Ini artinya mensucikan. Subhanallah, maha suci Allah. Ini artinya maha suci apa? Maha suci dari sifatnya karena sifatnya Allah adalah mukhalafah lil hawadits. Beda Allah Ta'ala dengan semua makhluk-makhluknya. Beda dari segi zatnya, beda dari segi sifatnya, juga beda dari segi af'alnya. Zatnya Allah bukan benda. Zatnya makhluk benda. Benda visual, konkret, abstrak. Ini zatnya makhluk. Beda juga dari segi sifatnya. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Nah, misalnya berubah itu apa? Kadang mampu, kadang enggak. Ini berubah namanya. Kadang lihat, kadang enggak. Ini berubah namanya. Bagi Allah Ta'ala pasti melihat, pasti kuasa, pasti. Nah ini maksudnya yang kita jelaskan. Wajib, mustahil, jaiz. Hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Jangan punya prasangka bahwa Allah kadang melihat, kadang enggak. Kadang marah, kadang enggak. Ini marah ini sifatnya makhluk. Jadi hati-hati dengan bahasa, jangan terkecoh dengan bahasanya golongan-golongan yang terlalu cepat mengartikan Al-Qur'anul Karim dengan terjemahnya, hadis dengan terjemahnya, hanya terjemah saja tidak melalui ilmunya para ulama ussalihin, tidak menggunakan takwil, tidak menggunakan cara mengartikan daripada makna balaghah. Nah, ini banyak tersesat. Tamassuk bidzawahiril ayat, sehingga tergolong orang berpegang teguh, bertendensi akidah ahlus sunnah kepada zohirnya ayat. Nah ini bahaya. Min usulil kufri, dikatakan oleh Iki Musannif, sebagian daripada benih kekufuran adalah orang berpegang teguh dalam usulnya, dalam akidahnya secara zohirnya lafaz. Ini bahaya. Seperti apa zahirnya lafal? Mengatakan yadullah fauqa aydihim, bahwa tangan Allah. Ini tangan, kata-kata tangan. Dia anggap tangan ini sifatnya nama dari ini tangan namanya. Bukan begitu. Dia harus ada takwil, harus ketahui makna yang asli, makna yang sesungguhnya bahwa Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadisi. Itulah para hadirin yang pada malam hari ini perlu kita sampaikan untuk nanti kita belajar selanjutnya, ya, dari mulai mengenal sifat nafsiyah,
sifat salbiyah yang 5, sifat ma'ani yang 7, maknawiyah yang 7. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal sifat 20. Sebelum mengenal sifat 20 terlebih dahulu mengenal hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Ini ada kitabnya. Saya berani siapa yang menyalahkan kitab ini, yang membatalkan, karena ini tahunnya sudah antara tahun 300 tahun ya. 300 sudah. Yang mengarang kitab adalah Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimallahu taala wa arda. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran akidah yang rutin tiap kita laksanakan, kita berjalankan seadanya al-ladifi ya, dengan taklim jaga jarak sesuai protokol kesehatan insyaallah, dengan menggunakan masker, cuci tangan, bukan sekedar cuci tangan, bahkan wudu, ambil air wudu ya, tetap mengikuti protokol kesehatan insyaallah. Mudah-mudahan itu bukan tergolong yang melanggar daripada aturan yang sudah berjalan. Tetap kita melakukan jaga jarak, juga jaga jarak. Nanti jaga jaraknya lebih jauh ya. Nanti antum di sini, saya di kampung, ini jaga jarak yang lebih jauh ya. Bukan sekedar kelihatan. Jadi taklim terus. Jadi kita menutup taklim kita untuk tujuan supaya lebih khusyuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi perlu saya sampaikan dalam bab masalah puasa, rukunnya puasa itu ada 3 arkan. Arkan itu artinya anggota. Jadi kalau tidak memenuhi anggota yang 3 ini, berarti masih kurang anggotanya atau belum sah. Salah satunya adalah daripada rukunnya puasa adalah niat. Jangan lupa para hadirin, niat puasa itu harus di malam hari. Tidak boleh niat puasa di siang hari. Kalau niat puasa di siang hari, maka hukumnya harus mengulangi puasa lagi. Paham ya? Karena ini rukun, niat. Dan niat tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun, melafalkan niat dengan lafal nawaitu soma ghadin an ada'i fardhu. Itu lafal seperti itu hukumnya sunnah. Paham ya sunnah? Maksudnya apa? Untuk menuntun hati kita supaya bisa mengatakan kami niat puasa di hari bulan Ramadan. Biasanya begitu ya. Itulah adalah bahasa hati. Hati kita perlu dituntun, perlu dituntun sama ya. Diajarin supaya, karena hati kita suka kemana-mana. Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Limada sumel kolbu litaqallubi. Karakternya hati adalah bolak-balik. Sana kemari, iya enggak, ini bikin hati begitu. Maka oleh karena itu di sini belajar ilmu itu supaya hati kita tenang, istiqomah. Satu rukunnya puasa pertama harus niat, jangan sampai lupa niat, harus di malam hari. Kalau kita lupa maka digantikan bulan depannya, puasa awalnya harus digantikan dengan puasa supaya niatnya malam. Ya, karena ini puasa wajib. Yang kedua, rukun yang kedua harus menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa apa? Sahnya puasa adalah supaya menjaga dari benda yang masuk di lubang yang tembus seperti mulut, hidung, ya, jalan depan, jalan belakang, kalau depan perempuan ya. Ini harus dijaga. Dalam arti yang mudah saja, usahakan kita buang hajat di malam hari. Nah, kalau di siang hari usahakan kalau kita setelah hajat hati-hati airnya supaya jangan masuk ke dalam, pakai dipel. Sekarang banyak tisu ya. Nah, itu sebelum kita berdiri bawa tisu. Jadi setelah kita basuh dan itu jangan sampai masuk air ke dalam. Kalau masuk itu hukumnya batal. Paham ya? Hati-hati. Jadi menjaga puasa itu artinya menjaga imsak an kulli muftirin, menjaga dari setiap perkara yang membatalkan puasa seperti korok-korok kuping. Ya, ini usahakan kalau misalnya gatel-gatel ya gini-gini aja gitu, jangan sampai dikorok-korok begini. Atau ketembet itu ya, itu bisa menimbulkan batalnya puasa. Paham ya? 2 rukunnya. Yang ketiga, kita benar-benar orang puasa ya.
di niat puasa itu ya menjaga dari segala hal yang dilarang. Nah, itu rukunnya puasa yang 3. Jadi kalau sudah memenuhi yang 3 ini berarti kita puasanya sah secara aturan hukum syar'i. Ada lagi mendapatkan sah puasa, diterima puasanya namun tidak mendapatkan pahalanya puasa. Ya. Kam min liqouli sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin. Lah, banyak sekali orang puasa akan tetapi tidak hasil pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa itu? Ada 5 perkara yang menggagalkan pahala daripada puas. Apa di antaranya? Yang pertama, al-ghibah. Di waktu puasa kita melakukan puasa ada menggunjing, ya, menceritakan keburukan orang. Nah, ini bisa menggagalkan pahalanya puasa. Paham ya kira-kira ya? Jadi tahan lisan kita, mulut kita di saat kita puasa. Misalnya ada teman mengajak gunjing, ya jawablah, saya lagi puasa, maaf. Jangan cerita keburukan orang, maaf saya lagi puasa. Itu dengan kata-kata seperti itu, inni shaimun, kami sedang puasa. Al-ghibah wan namimah yang kedua adalah provokator. Maaf enggak? Provokator paham ya? Cerita ini, cerita si A, cerita begini, cerita si B begini. Ah itu supaya beradu. Ah ini menjadi itu provokator itu menjadi menghilangkan daripada pahalanya puas. Walaupun sudah sesuai rukun yang 3, tapi kita nggak dapat pahalanya, naudzubillah. 2 an-namimah, terus al-kadzib, bohong. Di bulan puasa usahakan kita jangan sampai bohong, walaupun kecil apa itu, bercanda apa ya, ini usahakan jangan sampai cerita yang enggak. Kita punya modal di sini sudah cara membahasnya gini. Ini yang lebih utama, membahas mengenal hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Jangan sampai ada bohong di waktu kita puas, sayang kita puasanya nggak dapat pahala. Kemudian sumpah palsu. Sumpah palsu kita yakin demi Allah, yakin saya nggak ngambil, misal padahal ngambil. Ini sumpah palsu juga menggagalkan daripada pahalanya puas. Yang kelima, an-nadhru lil ajnabi bisyahwah. Melihat perempuan, laki melihat perempuan, perempuan melihat laki dengan syahwat, dengan ada rasa ingin memiliki, ingin perkenalan. Nah ini di bulan puasa usahakan jangan itu. Usahakan. Kalau ibaratnya yang lain bulan ya walaupun sama-sama tapi ini parah, lebih puasa ini lebih, apalagi maaf sampai melakukan di siang hari. Walaupun dengan istri ini bukan cuman menggantikan puasanya, bahkan ada denda. Paham ya? Jadi antum punya istri jangan sampai melakukan di siang hari. Ini berat. Harus antum bisa menggantikan puasa secara cepat. Kemudian menggantikan membayar kifarat kepada 60 orang miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak, wah ini hukumannya berat. Walhasil itulah. Jadi an-nadhru bisyahwah, melihat dengan secara syahwat ngerti ya, dengan melihat yang apalagi ini seperti ini, kalau berhenti ya kalau bisa jangan sampai siang-siang dilihat. Paham ya? Jadi kalau darurat aja gitu. Jadi kalau nggak sengaja ngelihat nggak apa-apa. Ini ya yang kedua kalinya. Pertama nggak apa-apa. Nengoknya ini yang nggak boleh ya. Diikutin gitu ya. An-nadhru bisyahwah. Laki melihat perempuan, perempuan melihat lelaki. Nah, ini menggagalkan daripada pahalanya puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita Al-Fakir Muhammad Amin mau menyampaikan, perlu saya sampaikan, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata selama saya membaca kitab ini di depan antum semua, dan pada malam hari ini khususnya dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gitu maaf kira-kira ya. Supaya kita insyaallah sudah dalam keadaan fitrah, suci, sama-sama bersih dari kesalahan. Begitu juga sebaliknya antum otomatis juga saya
maafkan apabila ada yang huzur atau alasan atau apa. Insya Allah semua khair gitu ya, semua ada kesibukan masing-masing yang nggak bisa hadir ya kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Bisa jumpa lagi setelah selesai melakukan ibadah bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri ya, dan kita saling memaafkan nanti diakhiri dengan salam-salaman, setelah itu mau santai-santai gitu ya. Saya rasa pada malam hari ini kita cukup tutup saja tawakufan ini. Tawakufan ini namanya apa? Penutupan taklim ngaji sementara. Paham ya, sementara. Sementara ditutup. Kita mau lebih kencang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita tiap minggu kita pelajari. Inilah prakteknya gitu ya. Jadi kalau istilah orang belajar dari kurikulum sekolah itu PKL-nya gitu ya, paham ya, praktek di lapangannya bagaimana antum setelah kenal Allah dan bagaimana antum sebelum kenal Allah ya, yang seperti kita sampaikan. Apakah masih sama atau tidak, ini bukti dalam bulan puasa. Jadi apakah antum bisa membuktikan bahwa benar-benar yang tidak ada yang bisa bikin kenyang dan tidak ada yang bisa bikin lapar, tidak ada yang bisa tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita melakukan buka puasa, yakin bahwa yang mengenyangkan bukan nasi. Nah, gitu. Nasi itu tidak bisa bikin kenyang. Atau sebaliknya, bikin lapar gara-gara nggak makan, enggak. Gitu. Ini jadi lapar ya dibikin lapar, kenyang ya dibikin kenyang, bukan oleh nasi. Nasi itu sama-sama makhluk, ya. Kalau makhluk, sekali makhluk tetap makhluk, tidak bisa menciptakan. Makhluk sifatnya lemah. Itu paham ya? Kalau diciptakan pasti tidak bisa menciptakan. Paham ini? Itu kita praktek pada bulan suci Ramadan. Ketika kita dalam keadaan lapar, ini saya lagi dijadiin lapar. Ketika kenyang, saya lagi dijadiin kenyang. Paham ya? Jadi kalau jawaban antum ditanya, kenapa Anda kenyang? Karena habis makan. Kenapa Anda lapar? Karena lagi puasa. Itu jawaban masih umum. Paham ya? Jawabannya umum. Semua jawabannya seperti itu. Ini ada jawaban yang khusus. Kenapa Anda lapar? Ya lagi dibikin lapar. Kenapa Anda kenyang? Karena lagi dibikin gitu. Ini beda jawaban khusus bagi orang yang sudah mengenal hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Oke, dari situ saja. Apabila ada, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah wal ridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala hadiniya wa kulniya salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirri asrarul